Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat setia channel Zikir Tasbih, kali ini saya akan sampaikan sebuah kisah dari sahabat Umar dan ketiga pemuda yang penuh dengan hikmah. Dan hal ini sangat penting untuk dijadikan pembelajaran, terutama bagi kondisi bangsa kita saat ini. Kami yakin Anda pasti belum pernah dengar kisah ini, maka dari itu simak video ini sampai selesai. Suatu hari Sayyidina Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Di sekelilingnya para sahabat sedang asyik mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba datanglah 3 orang pemuda. 2 pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Sayyidina Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Qisaslah pembunuh ayah kami sebagai had atas kejahatan pemuda ini." Sayyidina Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kepada kami kejadiannya," tukas Sayyidina Umar. Pemuda lusuh itu kemudian memulai bercerita, "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku untuk suatu urusan muamalah untuk kuselesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, kuikat untaku pada sebuah pohon kurma, lalu kutinggalkan unta itu. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh aku sangat marah. Segera ku cabut pedangku dan kubunuh ia. Ternyata ia adalah ayah dari kedua pemuda ini." "Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengar ceritanya. Kami bisa mendatangkan saksi untuk itu," sambung pemuda yang ayahnya terbunuh. "Tegakkanlah had Allah atasnya." Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini pemuda solih lagi baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena khilaf kemarahan sesaat. Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayarkan diat tebusan atas kematian ayahmu," lanjut Sayyidina Umar. "Maaf Amirul Mukminin," sergah kedua pemuda masih dengan mata marah bernyala. "Kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Sayyidina Umar semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda lusuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah, laksanakanlah qisas atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari. Aku akan kembali untuk dikisos." "Mana bisa begitu?" ujar kedua pemuda yang ayahnya terbunuh. "Nak, tak punyakah kau kerabat atau kenalan untuk mengurus urusanmu?" tanya Sayyidina Umar. "Sayangnya tidak ada Amirul Mukminin. Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang pertanggungjawaban kaumku bersamaku?" Pemuda lusuh balik bertanya kepada Sayyidina Umar. "Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari, tapi harus ada yang menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Sayyidina Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah lah penjaminku, wahai orang-orang beriman,"
rajuk si pemuda lusuh itu. Tiba-tiba datang dari belakang kerumunan terdengar suara lantang, "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata Salman Al-Farisi yang berkata. "Salman," hardik Sayyidina Umar marah, "kau belum mengenal pemuda ini. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, ya Umar, dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya," jawab sahabat Salman dengan tenang. Akhirnya dengan berat hati Sayyidina Umar mengizinkan sahabat Umar menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah si pemuda akan kembali? Karena mudah saja jika si pemuda itu menghilang ke negeri yang jauh. Hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib sahabat Salman, yaitu salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling utama. Matahari hampir tenggelam. Hari mulai berakhir. Orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh. Sayyidina Umar berjalan mondar-mandir menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjanji penggugat kecewa karena keingkaran janji si pemuda lusuh. Akhirnya tiba waktunya pengkisosan. Sahabat Salman dengan tenang dan penuh ketakwaan serta ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak-isak menangis karena harus menyaksikan orang hebat seperti sahabat Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari terseok-seok. Jatuh, bangkit, kembali jatuh, lalu bangkit kembali. "Itu dia," teriak Sayyidina Umar. "Dia datang menepati janjinya." Dengan tubuhnya bersimbah peluh dan nafas tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Sayyidina Umar. Maafkan, wahai Amirul Mukminin," ujarnya dengan susah payah. "Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun. Terpaksa aku tinggalkan, lalu aku berlari dari sana ke sini." "Demi Allah," ujar Sayyidina Umar menenanginya dan memberinya minum. "Mengapa kau susah payah kembali, padahal kau bisa saja kabur dan menghilang?" tanya Sayyidina Umar. Pemuda lusuh berkata, "Aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tak ada lagi kesatria menepati janji," jawab si pemuda lusuh sambil tersenyum. Mata Sayyidina Umar berkaca-kaca sambil menahan haru. Lalu ia bertanya, "Lalu kau, Salman, mengapa mau-maunya kau menjamin orang yang baru saja kau kenal? Hampir-hampir saja kau menjadi korban." Kemudian sahabat Salman menjawab, "Agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya." Hadirin mulai banyak yang menangis, tangis haru dengan kejadian ini. Allahu Akbar. Tiba-tiba kedua pemuda penggugat berteriak histeris, "Saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu." Semua orang tersentak kaget. "Kalian," ujar Sayyidina Umar, "apa maksudnya ini? Mengapa kalian?" Sayyidina Umar semakin haru dengan keadaan ini. Kemudian kedua pemuda menjawab dengan membahana, "Agar jangan sampai dikatakan
di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya. Allahu Akbar, teriak hadirin yang hadir pada waktu itu menyaksikan kejadian ini. Pecahlah tangis bahagia, haru dan sukacita oleh semua orang. Masya Allah, saya bangga menjadi muslim bersama kita, kesatria-kesatria muslim yang memuliakan Islam dengan berbagi pesan nasihatnya untuk berada di jalannya. Beginilah layaknya contoh umat Islam yang sebenarnya, bukan malah saling menghujat satu sama lainnya. Semoga teladan ini dari para pejuang Islam sejati membuat kita lebih bijak menghadapi dan menilai suatu persoalan. Sebarkan video ini kepada siapa saja agar sampai kepada orang-orang yang memiliki tanggung jawab mengadili suatu persoalan dan kepada orang-orang yang mudah dendam agar hidup ini tentram dan sejahtera. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.